Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bapeng Channel di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik. Hari ini saya datang ke situ Cileunca sengaja untuk membahas kejadian kemarin yang sempat viral di dunia maya tentang pengunjung yang datang ke situ Cileunca dan menjadi korban salah satu oknum yang menjual jasa. Pengunjung tersebut menjadi korban getok harga, mungkin bisa dibilang begitu. Jadi untuk mengklarifikasi kejadian tersebut, saya sengaja datang ke sini untuk mendatangi pengelola yang ada di Cileunca. Bagaimana tanggapan pengelola tersebut mengenai kejadian yang kemarin sempat viral. Untuk itu, saksikan terus Bapeng Channel di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Bapeng di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik. Hari ini saya sengaja datang ke kawasan wisata situ Cileunca untuk membahas mungkin polemik yang terjadi kemarin yang sempat viral, yaitu tentang wisatawan yang datang ke situ Cileunca. Terus rombongan tersebut memberi makanan, tapi mungkin terjadi bisa dibilang getok harga, kalau bilang bisa disebut getok harga. Jadi rombongan tersebut merasa kecewa dan terus meng-up ke video kejadian tersebut di channelnya. Jadi untuk itu saya ingin mengklarifikasi langsung kejadian tersebut agar tidak menjadi polemik yang menjadi besar di para netizen di luar sana. Jadi dengan ini saya dari tim channelnya Bapeng di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik sengaja datang ke kawasan situ Cileunca untuk ngobrol langsung dengan pengurus wisata situ Cileunca. Mari kita berkenalan dengan Akang siapa, Kang? Perkenalkan, nama saya Wian Hendrani. Saya selaku pengelola objek wisata situ Cileunca. Dengan yang kedua dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Ade Dayat. Kebetulan di sini saya sebagai ketua penggerak pariwisata. Oh, sebagai ketua penggerak pariwisata. Yang dinamakan Kompebar. Nah, sekarang diganti jadi Pokdarwis. Kelompok Sadar Wisata. Kelompok Sadar Wisata. Oke, alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul dan tentunya obrolan ini akan menarik. Kita akan membahas kejadian yang sempat viral kemarin bersama kedua tokoh yang menjadi pengelola di kawasan wisata situ Cileunca. Jadi begini, Kang, kemarin kan sempat terjadi kejadian yang mungkin viral tentang pengunjung yang datang ke kawasan situ Cileunca dan menjadi bisa dibilang korban apa gimana? Korban oknum mungkin. Yeah. Korban oknum dari getok harga. Jadi mereka merasa kecewa dan kekecewaan mereka mungkin dijadikan sebuah konten di channel YouTube ya. Jadi gimana tanggapan Akang menanggapi kejadian tersebut kemarin? Ya, mungkin tanggapan saya selaku pengelola ya, mungkin merasa nggak enak ya. Ya. Merasa gimana gitu selaku pengelola, seolah tidak bisa memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha, tapi tidak seperti itu. Kenyataannya saya seperti di lapangan itu biasa, kalau pengunjung datang itu suka
disosialisasi oleh para petugas di depan di tiket itu Iya. untuk para pelaku kepada pelaku usaha ataupun pengunjung itu harus selalu bertanya Komunikasi mungkin ya? berkomunikasi Dengan pengelola, ya? masalah harga ya. Iya, Ya ya. seperti itu. Sebenarnya kalau di situ Cileunca ini untuk para pedagang tuh yang di Pujasera Ya. untuk harga itu normatif aja ya, normal-normal aja. Oh, Kang. normatif. Ya, normal. Mungkin kemarin itu ada salah satu bisa disebut oknum ya, Oknum. yang tidak bertanggung jawab itu Ya, ya. Ya mungkin saya juga mohon maaf pada pemirsa, para pengunjung. Itu mungkin kesalahan saya di lapangan yang kurang mungkin berkenan. Mungkin saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Oh jadi gini pemirsa, jadi kemarin itu sebenarnya oknum. Jadi mungkin jangan menyalahkan dari pihak warungnya ya Kang ya. Ya, betul. Jadi mungkin ada oknum seperti mungkin calo ya. Ya, jual jasa lah. Jual jasa, tapi ini oknum yang mungkin dia itu kan memanfaatkan momen. Memanfaatkan momen, betul. Jadi di saat pengunjung lagi banyak-banyak dia mungkin memanfaatkan momen. Muncul Sunda nama naon sih lauk buruk ini apa gimana sih? Mengpang mengpeng lah. Lah mungpang mengpeng. Wah, iya senang mungpang pengunjung banyak. Jadi memanfaatkan momen, ternyata kejadiannya seperti kemarin. Jadi bisa dibilang sangat mengecewakan dan mungkin bisa merugikan kepada pengunjung yang datang ke situ Cileunca. Betul. Oke, sekarang tanggapan Kang Bapak Ade. Bapak Ade sebagai ketua kelompok penggerak pariwisata Darwis, menanggapi kejadian kemarin itu gimana menurut Bapak sebagai ketua penggerak wisata di sini? Ya, bagi kami ya sebagai kelompok penggerak pariwisata merasa prihatin dan merasa dijatuhkan sama sekali wisata yang kami banggakan. Iya, yang mengelola ya. Ya, wisata yang kami benahi. Iya. Ternyata ada permasalahan seperti kemarin itu. Sebetulnya kami sebagai penggerak pariwisata seringkali ada pembinaan. Baik itu para pedagang maupun penjual jasa tersebut. Dan kami yang sangat kecewa banget. Masalah kenapa toh ada pengunjung ya salah satu korban langsung dipiralkan. Sebetulnya di sini tuh ada pengelola, ada penggerak pariwisata. Kenapa tidak koordinasi dengan pengelola tersebut biar permasalahannya clear bisa langsung. diklarifikasi dan clear langsung. Oh mungkin. Jadi begini pemirsa. Jadi mungkin begini Pak ya, mungkin dikarenakan dilihat dari video yang kemarin, mungkin dikarenakan mereka masih muda mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin saking temperamen jadi mungkin saking kecewanya, mungkin saking merasa dirugikan, jadi langsung aja di-up. Jadi tidak berpikir gimana gitu panjang, tapi kan lebih baik jadi untuk pemirsa yang misalkan mengalami kejadian seperti kemarin, misalkan ada getok harga atau tentang ketidaknyamanan baik dari misalkan pelayanan maupun dari kawasan-kawasan situ Cileunca yang menurut kalian yang datang ke Cileunca merasa kurang nyaman, lebih baik kalian itu seperti Bapak Ade yang tadi sebutkan, lebih baik kalian itu sampaikan atau konsultasikan dengan para pengelola ya Pak ya. Jadi agar bisa masalahnya bisa cepat clear, cepat selesai gitu. Jadi tidak menimbulkan polemik yang begitu besar di luar sana ya Pak. Dan lagian kalau toh mau memeralkan sesuatu harusnya dipikirkan dahulu ya. Jangan sampai salah satu oknum yang bikin masalah, yang kena dampaknya yang karena lain. Salah dalam ucapannya. Di sana disebutkan pedagang situ Cileunca atau calo penjual jasa situ Cileunca. Yang disebut namanya pedagang situ Cileunca itu bukan satu, tapi harusnya oknum pedagang. Yang kedua harusnya bukan calo atau penjual jasa, tapi oknum calo atau penjual jasa. Nah ini biar diklarifikasi. Jadi mungkin karena spontanitas mungkin Pak ya, jadi saya juga tidak menyalahkan si korban.
Misalkan mungkin karena dia terlalu merasa dikecewakan, jadi tidak berpikir panjang, mungkin langsung meng-up kejadian tersebut di media sosialnya. Tapi ini mudah-mudahan kejadian ini juga menjadi pelajaran ya bagi kita semua, baik para pengunjung yang datang ke situ Cileunca maupun para pengelola dan kelompok-kelompok yang mengelola wisata di Cileunca ini. Dari kejadian kemarin bisa menjadikan suatu pelajaran bagi kita semua agar gimana supaya Cileunca ini tetap kondusif, tetap menjadi wisata idaman bagi para wisatawan di luar sana. Oke, jadi saya kembali ke Bapak Wian. Ya, Wian. Jadi setelah kejadian kemarin, Pak, apa yang akan dilakukan dari pihak pengelola supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali? Gimana? Jadi menurut Bapak gimana? Ya, mungkin saya selaku pengelola ya akan kedepannya itu mungkin akan lebih berhati-hati, dan mungkin untuk kedepannya diundang untuk pembukanya para pedagang, pelaku usaha ya, untuk kedepannya itu Cileunca lebih baik lagi ya, tidak ada permasalahan. Kan kalau slogan wisata itu ada 7 ya. Iya. Aman, Sabta Pesona, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Itu yang terakhir, kenangan itu ya. Kenangan itu jangan sampai kenangan buruk ya. Kita kenangannya kenangan manis ya. Jangan seperti kemarin tuh kenangannya tuh kenangan kenangan buruk yang mencoreng gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin pemirsa, jadi dari pihak pengelola juga cepat tanggap. Jadi untuk mengurangi dan mengantisipasi kejadian kemarin yang mungkin tidak mengenakan bagi para pengunjung, jadi dari pihak pengelola juga cepat tanggap akan melakukan mungkin penyuluhan atau gimana lah. Kita mengadakan rapat mungkin dari pengelola objek wisata, pariwisata dan toko-toko yang pelaku usaha yang ada di kawasan situ Cileunca. Oke, bagus sekali, untuk saya merasa tenang lah. Jadi dengan saya datang ke sini, jadi jadi tim Bapeng juga ingin mengklarifikasi tentang kejadian kemarin supaya tidak berasumsi yang bukan-bukan ya. Ternyata kan dilihat di media sosial banyak orang yang kadang mengeluarkan katanya dengan kurang baik dan memojokkan kawasan Cileunca. Ternyata menurut Bapak tadi harga dari tiap warung itu sebenarnya normal ya. Normal saja. Tapi karena mungkin saya tambahkan, karena mungkin di situ kemarin pada waktu PPKM darurat itu objek wisata situ Cileunca sempat ditutup selama 6 bulan ya. Dan kemudian di tahun baru 2002 uji coba dibuka, itu juga mungkin untuk 50% ya dibatasi. Tapi pas dibuka itu ada kejadian seperti ini. Saya juga prihatin gitu ya. Prihatin selaku pengelola. Ya mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi lah oknum-oknum seperti itu ya. Baik di kuliner, jasa-jasa yang lain lah. Ya para pelaku usaha di wisata situ Cileunca. Jadi kita kembali ke Bapak Ade. Bapak Ade, jadi setelah kejadian kemarin, apa yang akan dilakukan dari Bapak sebagai ketua kelompok pergerak pariwisata yang ada di Pangalengan? Setelah kejadian kemarin kita ambil hikmahnya ya. Iya. Dari keterburukan yang dipiralkan kemarin, mudah-mudahan saya segenap pengelola, sinergik dengan pengelola, terus dengan Kompepar itu sendiri, saya akan ditingkatkan cara pembinaan, pelatihan, dan mungkin bukan di pedagang aja, ke para pelaku usaha yang ada di objek wisata situ Cileunca. Ya mudah-mudahan ada nilai plus untuk kedepannya. Iya. Jadi kan Pak, saya juga sebagai warga Pangalengan dan memiliki channel YouTube di Pangalengan, jadi saya merasa terketuk untuk mengklarifikasi kejadian kemarin, karena kalau dibiarkan ini berbahaya gitu. Jadi dampaknya saya tidak ingin tempat-tempat wisata di Pangalengan itu dinodai dengan hal-hal seperti kemarin gitu. Walaupun emang itu dikarenakan mungkin kekecewaan dari pengunjung, ketidakpuasan atas pelayanan. Jadi saya juga pribadi tidak
tidak menyalahkan misalnya dari pihak korban meng-up kejadian kemarin di media, dan mungkin saya juga kalau kejadiannya misalkan menimpa saya, mungkin saya juga kalau mungkin dalam keadaan emosi kadang wah gimana lah orang. Jadi alhamdulillah jadi sudah tuntas pemirsa. Jadi dari kalangan pengelola, baik dari ketua forum penggerak pariwisata juga sudah cepat tanggap mengantisipasi kejadian kemarin yang sempat viral. Jadi insya Allah akan diadakan remukan mungkin ya dari semua pelaku usaha yang ada di Cileunca, supaya Cileunca tetap kondusif, tetap menjadi objek wisata yang menarik di kawasan Pangalengan. Oke, yang terakhir buat Bapak Ade, harapan kedepannya ini untuk situ Cileunca seperti apa Ya, di tahun 2022 ini mungkin? harapan kami, ya harapan tentunya pengen ya situ Cileunca itu lebih booming, lebih banyak pengunjung, Iya. lebih istilahnya dikunjungi lah ya para wisatawan. Dan saya juga mungkin dari segenap pengurus destinasi wisata situ Cileunca juga pesan agar kalau toh ada permasalahan di objek wisata tersebut, Iya. ke para wisatawan agar koordinasi, Iya. biar klarifikasi semua permasalahan. Iya. Dan kesannya mudah-mudahan nilai plus objek wisata Cileunca itu ada kesan baik untuk para Ya, tadi menurut Bapak iya. ada kenangan manis. Manis, ya. Jadi buat wisatawan yang datang ke Cileunca itu setelah pulangnya memberi kenangan manis. Ya. Jadi begitu pemirsa, dan harapan untuk pengelola tersendiri bagi Bapak ini Cileunca-nya ke depan di tahun 2022 ini ingin seperti apa harapannya, Pak? Harapannya ya tentu ya pengunjungnya yang lebih banyak, Ya. Cileunca-nya kondusif yang tadi Amin. ada di Sabta Pesona itu ya, Ya. 7 itu. Terus mungkin saya juga untuk ke para pengunjung itu tips ya, Berikan tips ya ini. memberikan tips ke pemirsa, para pengunjung maaf, juga. sebentar, Pak. Ini dia jadi pengelola ingin memberikan tips bagi para wisatawan yang mungkin datang ke Cileunca atau datang ke objek-objek lain, bisa ini bisa diterapkan ya tips ini Pak. Ya, Jadi betul. gimana Pak tipsnya? Ya untuk tipsnya mungkin untuk pengunjung supaya selalu berkoordinasi dengan pengelola, karena ada sekretariat pengelola, dan juga mungkin tidak apa namanya ya, tong isin lah gitu, tong asa-asa, tong isin ya, kita welcome ya, tong asa-asa. sesama pedagang juga mungkin untuk selalu menanyakan Iya. kaitan dengan harga yang dikasihkan oleh pokok usaha yang di objek wisata. Itu mungkin tip dari Terus saya. mungkin ada masukan gimana kalau misalkan di tiap pelaku usaha itu, baik di rumah makan khususnya, ada apa disebutnya daftar harga ya kan? Jadi misalkan ada menu daftar harga, jadi pengunjung bisa gitu. Ya, mungkin kedepannya saya juga akan menerapkan ke para pelaku usaha khususnya pedagang nanti untuk disiapkan harga menu untuk makanan ya, atau bandrol lah. Iya, untuk bandrol harga. biar si pengunjung itu meskipun tidak menanyakan, dia itu udah tahu. Ya. Misalnya lotek sabaraha gitu kan, gitu mual kan, gitu kan, udah tahu lah. Lotek misalnya 7.000 atau 15.000 gitu kan, seperti gitu. Tapi kan sebenarnya emang di semua tempat wisata itu sebenarnya harga kuliner itu emang ada agak lebih. Jadi kan kita sebenarnya beda, misalkan kita makan di tempat biasa dan di tempat wisata. Jadi kan kita makan sambil menikmati alam sekitar tempat wisata itu. Jadi kalau harganya tidak terlalu mahal sih emang wajar lah, relatif lah. Wajar. Yang salah itu harganya sekian misalkan, tapi kualitas menu makanannya misalkan biasa, itu yang mungkin jadi masalah kemarin. Oke pemirsa, alhamdulillah sekian dulu obrolan saya di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik, dan terima kasih kepada Kang Wian dan Bapak Ade, terima kasih telah menyempatkan waktu dan bisa ngobrol santai di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik di channelnya Bapeng. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan video kali ini menjadikan klarifikasi
tentang kejadian kemarin yang sempat viral, dan mudah-mudahan netizen tidak berasumsi yang bukan-bukan terhadap situ Cileunca. Mari sebagai warga Pangalengan kita dukung objek wisata Cileunca, mudah-mudahan kedepannya lebih berkembang. Amin ya Pak ya. Amin. Oke, untuk terakhir kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channelnya Bapeng.